Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'd. Eh, saya di sini Umi Salamah akan menjelaskan sedikit tentang strategi belajar mengajar. Jadi apa itu strategi belajar mengajar? Strategi belajar mengajar adalah suatu metode yang digunakan oleh seorang pengajar atau guru kepada murid untuk menyampaikan materi kepada muridnya demi mencapai tujuan suatu pembelajaran. Nah, di sini ada yang pertama itu ada metode active learning atau pembelajaran aktif. Nah, apa itu active learning atau pembelajaran aktif? Yaitu suatu proses aktivasi untuk membangun pemahaman melalui ilmu pengetahuan, informasi maupun pengalaman yang diperoleh peserta didik. Nah, ciri-ciri dari active learning itu pembelajaran ditekankan pada eksploitasi pengembangan peserta didik. Kemudian peserta didik didorong untuk lebih aktif dan kreatif sehingga lebih berani untuk mengutarakan pendapat. Kemudian pembelajar berpusat pada siswa dan pembelajaran berdasarkan kehidupan nyata. Sehingga dan siswa didorong untuk berpikir kritis. Selanjutnya tujuan dari active learning. Tujuan dari active learning yaitu untuk mengaktifkan peserta didik sejak dini, kemudian untuk membantu peserta didik mendapat pengetahuan keterampilan secara aktif, kemudian untuk memperkuat daya ingat. Nah, bentuk dari metode active learning yaitu ada grup resum atau resum kelompok, kemudian perdebatan aktif, kemudian ada kelompok belajar atau grup top grup atau pertukaran grup, kemudian metode jigsaw dan topical review dan masih banyak lainnya. Nah, kelebihan dari metode ini yaitu peserta didik lebih termotivasi, kemudian mempunyai lingkungan yang aman, memiliki partisipasi oleh seluruh kelompok belajar. Karena peserta didik atau siswa didorong untuk lebih aktif, jadi seluruh peserta didik jadi lebih berpartisipasinya lebih besar begitu. Kemudian setiap orang bertanggung jawab dalam kegiatan, bersifat fleksibel dan relevan, mendapat induktif distimulatif, memberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan memberi kesempatan untuk mengambil resiko. Seperti itu. Dan kekurangan dari metode ini yaitu keterbatasan waktu. Nah, biasanya waktu pembelajaran itu sudah ditentukan. Sedangkan metode ini memerlukan waktu yang banyak sehingga waktunya kurang, sering terjadi kekurangan waktu. Nah, biasanya juga metode ini juga tidak dilakukan dalam satu pertemuan. Bisa dilakukan 2-3 pertemuan karena kurangnya waktu. Kemudian juga ukuran kelas yang besar dan jumlah murid yang banyak itu juga menjadi masalah. Juga keterbatasan materi dan fasilitasnya. Selanjutnya ada cooperative learning atau strategi pembelajaran kooperatif. Apa itu cooperative learning? Yaitu model pembelajaran yang berfokus pada kerjasama kelompok yang telah dibentuk untuk memaksimalkan pembelajaran. Dalam metode ini, pembelajaran dikatakan belum selesai jika ada salah seorang anggota kelompok yang belum paham. Jadi, metode cooperative learning ini sangat mementingkan kerjasama antar kelompok, seperti itu. Nah, bagaimana karakteristik metode kooperatif ini? Yaitu pembelajaran tim, kemudian kemauan bekerja sama dan keterampilan bekerja sama berdasarkan manajemen kooperatif. Nah, tujuan dari metode kooperatif ini yaitu hasil pembelajaran akademik.
Kemudian penerimaan perbedaan individu dan pengembangan keterampilan sosial. Kelebihan dari metode ini yaitu dapat melibatkan siswa secara aktif dalam mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Kemudian dapat mengembangkan aktualisasi berbagai potensi diri yang telah dimiliki oleh siswa. Kemudian dapat mengembangkan dan melatih berbagi sikap, nilai, dan keterampilan-keterampilan sosial. Dan siswa tidak hanya sebagai objek belajar, melainkan juga sebagai subjek. Siswa dilatih untuk bekerja sama, kemudian dapat mengurangi rasa kantuk dibanding belajar sendiri, dan meningkatkan motivasi belajar dan ada tempat bertanya. Jadi metode ini untuk mengurangi rasa kantuk dibandingkan belajar sendiri itu lebih memotivasi siswa ya, lebih seperti melihat temannya belajar jadi semangat belajar, meningkatkan motivasi daripada belajar sendiri kadang males seperti itu. Dan ada tempat bertanya, yaitu seperti berdiskusi atau tanya dengan kelompok lainnya. Kekurangannya yaitu bisa menjadi tempat ngobrol atau gosip. Nah, ini sering terjadi jika seluruh anggota kelompok tidak memiliki sikap disiplin. Kemudian sering terjadi debat sepele di dalam kelompok dan bisa terjadi kesalahan kelompok. Nah, kesalahan kelompok ini terjadi biasanya jika suatu kelompok mengandalkan seorang saja dan misalnya ya, seorang kelompok menyampaikan pendapatnya dan disetujui atau dipercayai begitu saja dengan seluruh kelompok anggota kelompoknya, sedangkan apa yang ia sampaikan itu salah. Nah, itu dapat terjadi bisa menjadi kesalahan kelompok. Kemudian ada strategi pembelajaran kontekstual atau CTL. Nah, apa sih strategi pembelajaran kontekstual? Yaitu strategi pembelajaran yang menekan pada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk menemukan materi dengan situasi kehidupan nyata, sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Nah, karakteristiknya itu activating knowledge, acquiring knowledge, understanding, applying knowledge, dan refleksi. Selanjutnya, tujuan dari strategi pembelajaran kontekstual yaitu memotivasi siswa untuk memahami makna materi pelajaran, kemudian menekankan dalam pengembangan minat, melatih siswa agar berpikir kritis dan terampil, terus agar siswa dapat mentransfer informasi secara kompleks. Kemudian komponen dari strategi pembelajaran kontekstual itu pembelajaran berbasis masalah, kemudian menggunakan konteks yang beragam, mempertimbangkan kebinekaan siswa, memberdayakan siswa untuk belajar sendiri, belajar melalui kolaborasi, menggunakan penelitian autentik, dan mengejar standar tinggi. Kemudian keunggulan dari metode ini yaitu mendorong siswa dapat menemukan hubungan antara materi yang dipelajari dengan situasi kehidupan nyata. Kemudian mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan dan menekankan kepada proses keterlibatan siswa untuk menemukan materi. Dan kelemahannya yaitu membutuhkan waktu yang lama bagi peserta didik untuk bisa memahami semua materi, sehingga membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Dan di sini guru lebih intensif dan membimbing. Dan guru memerlukan perhatian dan bimbingan yang ekstra terhadap siswa agar tujuan pembelajaran sesuai dengan apa yang diterapkan semula. Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran berbasis masalah. Nah,
Definisi dari pembelajaran berbasis masalah yaitu rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan pada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Karakteristik dari pembelajaran berbasis masalah sendiri ini dimulai dari suatu masalah, kemudian memastikan masalah yang diberikan sesuai yang dialami dalam dunia nyata oleh peserta didik. Kemudian mengorganisasikan pelajaran seputar masalah, bukan disiplin ilmu. Yang keempat yaitu memberi tanggung jawab besar pada pelajar dalam menyelesaikan pembelajaran dan kemudian kelima menggunakan kelompok kecil dan terakhir menuntut pelajar untuk mendemonstrasi pelajaran dalam suatu produk atau kinerja. Nah, tujuan dari metode ini yaitu melatih keterampilan berpikir dan keterampilan memecah masalah. Kemudian siswa belajar menjadi peran orang dewasa, kemudian keterampilan belajar mandiri. Nah, desain masalah dalam strategi pembelajaran berbasis masalah sendiri, ini pembelajaran berbasis masalah merupakan suatu model pembelajaran yang menantang siswa untuk belajar. Bagaimana belajar? Bekerja secara berkelompok untuk mencari solusi dari permasalahan dunia nyata. Nah, kelebihan dari metode ini yaitu terjadi interaksi yang dinamis di antara guru dengan siswa, siswa dengan guru, dan siswa dengan siswa lainnya. Kemudian siswa memiliki keterampilan mengatasi masalah. Jadi dia lebih kreatif ya untuk mengatasi masalah. Kemudian siswa memiliki kemampuan mempelajari peran orang dewasa. Kemudian siswa dapat menjadi pembelajar yang mandiri dan independen, dan siswa memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, kelemahan dari metode ini yaitu memungkinkan siswa menjadi jenuh karena harus berhadapan langsung dengan masalah. Jadi cenderung lebih ke capek ya untuk menyelesaikan masalah ini bagaimana jenuh. Kemudian memungkinkan siswa kesulitan dalam memperoleh jumlah data dan informasi dalam waktu singkat, sehingga memerlukan waktu lama seperti itu. Yang kelima yaitu ada strategi pembelajaran afektif. Nah, strategi pembelajaran afektif yaitu strategi yang dirancang oleh guru dalam kegiatan pembelajaran yang tidak hanya berpusat pada kognitif siswa saja, melainkan bagaimana pembelajaran tersebut dapat juga dimuat perubahan tingkah laku pada diri siswa melalui penanaman nilai yang dilakukan dengan sengaja. Nah, tingkatan strategi pembelajaran afektif. Ini ada tingkatan receiving, responding, following, organization, dan characterization. Selanjutnya itu macam-macam strategi pembelajaran afektif, yaitu yang pertama ada model konsiderasi, kemudian ada model pembentukan rasional, kemudian klarifikasi nilai, pengembangan moral kognitif, dan model non-direktif. Nah, kesulitan pembelajaran afektif ini yaitu selama ini proses pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku, cenderung diarahkan untuk pembentukan intelektual. Dengan demikian, keberhasilan proses pendidikan dan proses pembelajaran di sekolah ditentukan oleh kriteria kemampuan intelektual. Kemudian yang kedua, sulitnya melakukan kontrol karena banyaknya faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan sikap seseorang.
Yang ketiga, keberhasilan pembentukan sikap tidak bisa dievaluasi dengan segera. Dan yang terakhir, pengaruh kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi yang menyuguhkan aneka pilihan program acara. Selanjutnya yaitu metode yang keenam, yaitu metode quantum learning. Quantum learning ialah kiat atau petunjuk strategi dan seluruh proses belajar yang dapat mempertajam pemahaman dan daya ingat, serta membuat belajar sebagai suatu proses yang menyenangkan dan bermanfaat. Beberapa teknik yang dikemukakan merupakan teknik meningkatkan kemampuan diri yang sudah populer dan umum digunakan. Nah, tujuan quantum learning yaitu untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif, kemudian untuk menciptakan proses belajar yang menyenangkan, membantu mempercepat dalam pembelajaran, dan membantu meningkatkan keberhasilan hidup dan karir siswa. Nah, asas dari quantum learning yaitu asas utama. Pembelajaran quantum learning adalah membawa dunia siswa ke dalam dunia guru dan mengantarkan dunia guru ke dalam dunia siswa. Nah, di sini subjek belajar adalah siswa itu sendiri dan guru hanya sebagai fasilitator, sehingga harus memahami potensi guru harus memahami potensi siswa terlebih dahulu. Kemudian prinsip quantum learning yaitu mengetahui bahwa segalanya berbicara. Kemudian mengetahui bahwa segalanya bertujuan atau memiliki tujuan, dan menyadari bahwa pengalaman mendahului penanaman. Kemudian mengetahui setiap usaha yang dilakukan dalam pembelajaran. Nah, langkah-langkah quantum learning yaitu yang pertama menumbuhkan, kemudian mengalami, menamai, dan mendemonstrasikan. Nah, kelebihannya yaitu memusatkan perhatian pada interaksi yang bermutu dan bermakna. Kemudian pembelajaran kuantum sangat menekankan pada percepatan pembelajaran. Dan kekurangannya yaitu membutuhkan pengalaman yang nyata, waktu yang cukup lama untuk membutuhkan motivasi dalam belajar, dan kesulitan mengidentifikasi keterampilan siswa. Kemudian pembelajaran yang terakhir yaitu pembelajaran saintifik. Pembelajaran saintifik yaitu suatu model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat rangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, kemudian eksperimen, dan mengolah informasi atau data, kemudian mengkomunikasikannya. Nah, tujuan dari metode ini yaitu untuk meningkatkan kemampuan intelektual, khususnya kemampuan berpikir tinggi dan bagi peserta didik. Yang kedua, untuk membentuk kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik. Dan yang terakhir, untuk melatih peserta didik dalam mengkomunikasi ide-ide, khususnya dalam menulis artikel. Nah, prinsip dari metode pembelajaran saintifik yaitu pembelajaran berpusat pada siswa. Kemudian pembelajaran membentuk student self concept dan pembelajaran terhindar dari verbalisme. Nah, pembelajaran meningkatkan motivasi belajar siswa dan memotivasi belajar guru dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih kemampuan dalam berkomunikasi. Langkah-langkah dari pembelajaran ini yaitu mengamati, menanyai, kemudian mengumpulkan informasi dan atau eksperimen, kemudian mengasosiasikan untuk mengolah informasi dan mengkomunikasikannya. Kelebihannya yaitu membantu siswa memperkuat konsep dirinya karena memperoleh kepercayaan bekerja sama dengan orang lain dan menumbuhkan rasa menyelidik dan berhasil. Dan kekurangan dari metode ini yaitu tidak efisien untuk mengajar jumlah siswa yang banyak.
Dan harapan yang terkandung dalam model ini dapat buyar terhadap buyar jika berhadapan dengan siswa dan guru. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.